Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sunanus sholati wa makruhatuha, yaitu sunnah-sunnah dalam sholat dan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Baik, saya bacakan sunanus sholati, beberapa sunnah-sunnah dalam sholat. Lis sholati sunanun yatlubu minal musalli fa'alaha ala ghairi sabilil hatmi. Jadi dalam sholat itu ada beberapa sunnah yang dikerjakan oleh musalli, yaitu orang yang sholat dan bukan termasuk jalan yang wajib. Jadi sunnah ya, bukan wajib. Bihaitsu yasdadu sawabus shalah bi fi'liha. Nah, sehingga akan bertambah pahala sholat karena melakukannya. Wala iqaba ala tarkiha, dan tidak disiksa ketika meninggalkan sunnah tersebut. Wa hadhihi sunanu yu'addi qabla sholati wa fi asna'iha wa aqibiha. Nah, jadi sunnah-sunnah ini itu ada dilaksanakan sebelum sholat, dalam pertengahan sholat juga ada, dan sunnah-sunnah setelah sholat. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu as-sunanu allati tu'addi qabla sholat, sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat, yaitu wahyal adan, sunnah ya, wal iqamah, dan iqamat, wattikhadu satroh amamah, dan mengambil satir depannya. Nah, jadi sebagai batas untuk tempat sholatnya. Tahulu bainahu wa bainal mari. Nah, itu akan menjadi batas untuk musolli orang tersebut dan untuk orang yang berjalan. Jadi pertama itu tadi adzan, iqamah, dan mengambil satir. Bisa dengan sajadah gitu ya. Kajidarin seperti tembok, wa umumin wa asa, atau bisa dengan tongkat, au kana yatsutu amama tasajadah wa nahwiha, atau dibentangkan di depannya itu sajadah. Fa'id lam yajid khatton. Apabila tidak ditemukan maka cukup dengan garis, itu boleh. Nah, itu termasuk sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Kemudian yang kedua yaitu as-sunanu allati tu'addi asna as-shalah, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Tangqasimu ila qismaini, ada dua macam, ab'ad wa hay'at, yaitu ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hay'at. Fal ab'adu kullu ma yajburu tarkuhu bi sujudi sahwi fi akhiris shalah. Nah, adapun sunnah ab'ad itu adalah setiap sunnah yang ketika orang meninggalkannya itu diganti dengan sujud sahwi di akhirnya. Wal hay'atu kullu ma la yajburu tarkuhu bi sujudi sahwi. Kalau sunnah hay'at itu ketika orang tidak melakukannya maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, ketika orang meninggalkannya dalam sholat, maka dia menggantinya dengan sujud sahwi. Itu juga sunnah ya. Sunanu ab'adu sholat. Apa saja sunnah ab'ad? Wahia, yang pertama at-tasyahudul awal, tasyahud awal. As-sholat, kemudian yang kedua as-sholatu ala nabi akibat tasyahudil awal, sholawat kepada Nabi Muhammad ketika setelah tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu kan ada doa tasyahud, kemudian ada sholawatnya. Membaca sholawat dalam tasyahud awal ini termasuk sunnah ab'ad. Kemudian sunnah ab'ad yang ketiga yaitu
al-julusu litasyahudil awal, duduk untuk tasyahud awal. Ini termasuk sunnah aba'ad. Kemudian sunnah yang keempat yaitu as-salatu ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil akhirah, yaitu salawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Kemudian yang kelima sunnah aba'ad yaitu al-qunutu indal i'tidal, yaitu qunut ketika i'tidal minar raq'atis tsaniyah, dari rakaat yang kedua fi sholatis subahi, di salat subuh. Wa fi akhiri raq'atin minal witri, dan di akhir rakaat salat witir fi nisfi tsani min Ramadan, di setengah hari terakhir bulan Ramadan. Rawa Ahmad wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an qala, berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Nah, dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah selama hidupnya itu mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu. Rasulullah selama hidupnya itu qunut pada salat subuh hatta faraqat dunya, sehingga beliau meninggal dunia. Ini adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Wa rawal Bukhari an Anasin radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari an Anas, dari Anas radhiyallahu an, qad su'ilah, telah dikatakan, aqanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut pada salat subuh? Kemudian na'am, qala, Anas berkata, na'am, ya. Faqila, kemudian dikatakan pada Anas, aqanata qabla ruku', apakah Nabi Muhammad qunut sebelum ruku'? Qala, kemudian Anas berkata, ba'da ruku'i yasiron, setelah ruku' kemudian i'tidal. Setelah ruku' yang sederhana, ruku' yang yasir itu mudah, kemudian i'tidal dan qunut. Ini adalah hadis menjelaskan tentang qunut. Imam Syafi'i ya meletakkan qunut ini sebagai sunnah aba'ad. Ya, Imam Syafi'i meletakkan qunut ini sebagai sunnah aba'ad. Tetap sunnah aba'ad. Jadi kalau sunnah aba'ad itu diperbaiki dengan ketika lupa, ya, ini ketika lupa diperbaiki dengan sujud sahwi. Ketika lupa juga tidak sujud sahwi, ya sudah, tidak apa-apa. Yakin saja bahwa sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian sujud sahwi. As-sahwu lughatan, as-sahwu itu artinya apa? Nisyanu syai', lupa sesuatu. Wal ghaflah anhu, dan lupa karena itu. Wal maqsudu bis sahwi, yang dimaksud dengan sahwi di sini adalah khilalu yauqi'ahu musalli fi salatihi, yaitu celah yang dilakukan oleh orang yang sholat pada sholatnya, sahun, lupa, ya. Sawa'un kana 'amdan aw nisyanan, meskipun dia sengaja atau lupa. Yakunu sujud, adapun sujud, wa mahalluhu fi akhiris shalah, tempatnya itu ada di akhir salat. Jabaran lidzalikal khilal, untuk mengganti celah tersebut, karena lupa. Huwa sunnah inda hudusi sababi min asbabihi. Sujud sahwi ini sunnah karena ada sebab-sebab yang harus
dilakukan. Nah, karena ada sebab-sebabnya ya melakukan sujud sahwi ini. Fa illam yasjud lam tabtul sholatuhu. Fa illam yasjud, ketika tidak sujud, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Jadi sholatnya tetap sah ketika tidak sujud sahwi. Nah ini ya, fa illam yasjud lam tabtul sholatuhu. Ketika tidak sujud maka tidak batal sholatnya, tidak sujud sahwi. Ya. Walam yakun wajiban li'annahu lam yashra' li tarkin wajib. Dan tidak wajib karena ini orang yang sholat itu tidak meninggalkan hal yang wajib dalam sholat. Karena qunut itu termasuk sunnah, ya, sunnah aba'ad. Ketika lupa juga tidak sujud sahwi, maka tidak batal sholatnya tetap sah. Kemudian asbabus sujudis sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ayat rukal musalli ba'dan min ab'adis sholati lati marra dakaroha. Ya, seorang musalli, orang yang sholat itu meninggalkan sunnah ab'ad, salah satu dari sunnah ab'ad sholat, bagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya, sunnah-sunnah ab'ad. Kemudian yang kedua, asyak, ragu-ragu fi adadi ma atabihi minar rakaati. Dia ragu-ragu jumlah rakaatnya. Misalnya sholat zuhur ada 4 rakaat. Ketika yang terakhir dia itu ragu, ini 3 atau 4 ya, 3 atau 4. Nah, maka ambil yang sedikit, 3. Kemudian nambah 1. Setelah itu di akhir sujud sahwi. Itu ya, sunnah sujud sahwi, karena asyaku, ragu-ragu berapa jumlah rokaatnya. Kemudian yang ketiga yaitu irtikabu fi'lin manhi anhu sahwan idan kana amdahu yaqtulus shalah, yaitu melakukan hal-hal yang dilarang ya karena lupa. Karena lupa ya. Ketika sengaja maka batal sholatnya. Kalau lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Ketika melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat karena lupa, maka nanti di akhirnya sujud sahwi. Ketika melakukan hal-hal yang dilarang itu dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ya. Kemudian yang keempat, sebab sujud sahwi yang keempat yaitu naqlu syai'in min af'ali sholati ruknan kana au ba'dan au surah naqalaha ila ghairi mahalliha, yaitu merubah atau memindah sesuatu dari af'ali sholati ruknan, dari pekerjaan rukun sholat atau sebagian, atau mengganti surat yang bukan tempatnya. Nah, itu sama saja dengan lupa ya, merubah tempat, maksudnya lupa surat-surat pendek. Ini mengganti di tempatnya. Maka di akhir dia sujud sahwi. Itu tadi adalah sebab-sebab sujud sahwi. Kemudian kaifiyatus sujudi wa mahalluhu, cara sujud sahwi dan tempatnya. Sujud sahwi sajidatani. Sujud sahwi itu 2 sujud, kasajadatis sholati, bagaimana sujud-sujud sholat biasanya. Yanwi bihimal musolli, niat sujud sahwi ini ya, 2 sujud. Orang sholat ini niat sujud sahwi, niat sujud sahwi. Wa mahallu akhiru sholatihi qabla salam, dan tempat sujud sahwi ini akhir sholat sebelum salam. Falau sallamal musolli qabla sujudi amidan au nasiyan wa talal faslu fatas sujud. Kalau sallamal musolli, ketika seorang yang sholat itu salam sebelum sujud sahwi ya, sengaja atau lupa dan pemisahnya itu lama, maka sudah fatas sujud, maka
sudah selesai, maka tidak apa-apa. Ya. Fatas sujud, maka tidak apa-apa. Wa illa bi an qasral faslu falahu ayyatadarakas sujud. Ketika pemisahnya itu sebentar, pemisah sholat, pemisah sujud sahwi dan salamnya itu sebentar, maka dia hendaklah sujud sahwi, yaitu bi ayat sudah marrotaini bi niyatis sahwi, dengan sujud 2 kali dengan niat sujud sahwi. Summa yusallim marrotan ukhra, kemudian salam lagi yang kedua. Ya, jadi tempatnya sujud sahwi itu di akhir sholat sebelum salam. Bagaimana bacanya? Subhanalladzi man la yanamu wa la yasku. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Subhana man la yanamu wa la yasku. Ketika lupa tidak sujud sahwi, ya tidak apa-apa. Ketika lupa kemudian jaraknya sebentar, lalu sujudlah sahwi, kemudian salam lagi. Tuh ya. Karena sujud sahwi ini meninggalkan hal-hal yang sunnah, bukan meninggalkan hal-hal yang wajib. Jadi ketika tidak sujud sahwi, tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Kemudian selanjutnya yaitu sunanu hay'atis sholat, sunnah-sunnah hay'at sholat. Wahya raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu. Yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan ketika ruku' dan mengangkat dari ruku'. Wa kaifiyatu adaihi, dan caranya yaitu ayarfa'a kaffahu mustaqbilan bihimal qiblah, yaitu mengangkat telapak tangannya menghadap ke kiblat. Mansyuratai asabi', nah, direnggangkan tangannya. Ini untuk laki-laki, kalau perempuan dirapatkan. Muhadiyan bi ibhamaihi li syahmatain udunainnya. Ini ya. Dengan telinga. Ala antakuna kaffahu maksyufataini. Nah, tangannya terbuka. Ini termasuk sunnah hayat. Sunnah hayat ya. Jika tidak dilakukan maka tidak apa-apa. Itu yaitu mengangkat tangan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa ruku', dan berdiri dari ruku'. Kalau sujud enggak perlu ngangkat tangan ya. Jadi raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku', dan berdiri dari ruku'. Kemudian yang kedua, sunnah hayat yang kedua yaitu wada'u yadihil yumna ala dhahrihi yadihil yusra fil wuqufi, meletakkan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah ketika berdiri. Itu sunnah ya. Ketika yaitu an-nazru ila maudhi'is sujud, melihat di tempat sujud, itu sunnah. Keempat, iftitahus sholati ba'da takbirati bi qiraati tawajjuh, yaitu membaca iftitah ketika sholat setelah takbir dengan baca tawajjuh, yaitu wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Itu termasuk sunnah hayat. Iftitah termasuk sunnah hayat ya. Kemudian yang kelima, al-isti'adatu ba'da tawajjuh, yaitu membaca a'udzubillah setelah tawajjuh. Tawajjuh di sini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu adalah tawajjuh atau doa iftitah. Kemudian yang keenam, sunnah hayat yang keenam yaitu al-jahru bil qiraati fi mawdi'ihi wal isra'i fi mawdi'ihi, yaitu membaca dengan keras pada tempatnya. Nah, tempat ketika keras itu sholat subuh, maghrib dan isya. Wal isra, dan
memelankan suara pada tempatnya, yaitu zuhur dan asar. Ini termasuk sunnah hayat. Kemudian yang ketujuh yaitu at-ta'minu inda intiha'il Fatihah, membaca amin ketika di akhir surat Al-Fatihah, di kalimati amin, dengan kalimat amin. Likulli musalli fi kulli sholatin, untuk setiap orang yang sholat di setiap sholat. Ya jaharu biha fil jahriyah, mengeraskan suaranya pada sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan suaranya. Wa yasiru biha fi sirriyah, dan mengecilkan suaranya ketika pada sholat yang kecil suaranya, atau tidak keras ya, pelan, suaranya pelan, memelankan di tempat yang pelan. Wa yajharu bihal ma'mum sab'an lil imam, dan mengeraskan untuk makmum ketika mengikuti imam. Ketika imam keras, maka makmum juga keras membacanya, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian sunnah hayat ke-8 yaitu qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah, membaca Al-Qur'an, membaca sebagian surat Al-Qur'an setelah surat Al-Fatihah. Itu termasuk sunnah hayat ya, membaca surat pendek setelah surat Al-Fatihah dalam sholat, itu termasuk sunnah hayat. Kemudian sunnah hayat yang ke-9 yaitu at-takbiru indal intiqali, yaitu takbir ketika berpindah. Allahu Akbar, ketika pindah dari beberapa gerakan. Kemudian sunnah yang ke-10 yaitu at-tasbihu inda ruku'i was sujud, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Itu sunnah hayat. At-tasbih ya, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Kemudian sunnah hayat yang ke-11 yaitu wad'ul yadaini ala awalil fakidaini fi jalsati tasyahud, meletakkan dua tangan di atas fakidai, di atas lutut ya, ketika duduk tasyahud. Nah, di pojoknya lutut ya, lutut. Kemudian sunnah yang hayat yang ke-12 yaitu at-tawarruk fil jalsatil akhirah wal iftirash fi ghairiha, yaitu duduk tawarruk itu pada tasyahud akhir, kalau iftirash itu duduk pada tasyahud awal ya. Tawarruk duduk pada tasyahud akhir, kalau iftirash duduk pada tasyahud awal. Itu sunnah hayat. Kemudian sunnah hayat yang ke-13 yaitu as-shalawatul ibrahimiyah summa du'a ba'da tasyahudil akhirah. Salawat ibrahimiyah yaitu pada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu termasuk sunnah hayat. Kemudian doa fil alamina innaka hamidum majid, itu termasuk sunnah hayat. Kemudian yang ke-14 sunnah hayatnya yaitu at-taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Jadi salam yang pertama itu rukun salat ya, assalamualaikum warahmatullahi, ini rukun salat, salam yang pertama. Kemudian salam yang kedua itu assalamualaikum warahmatullahi, ini termasuk sunnah hayat, sunnah ya. Jadi kalau tidak salam kedua tetap sah sholatnya, karena salam yang kedua itu adalah sunnah hayat. Kalau ditinggalkan pun tidak sujud sahwi, termasuk sunnah ya. Itu tadi salam yang kedua termasuk sunnah hayat. Selanjutnya ke-15 iltizamul khusyuk fi sa'iris shalah. Nah, ini termasuk sunnah hayat ya, menetapkan terus khusyuk pada ketika sholat. Itu termasuk sunnah hayat. Selanjutnya as-sunanul lati tuaddi aqiba kulli sholatin, sunnah-sunnah
yang dikerjakan setelah sholat. Apa saja? Wa yusannu aqibas sholatil umurit taliyah. Sunnah setelah sholat itu kita melakukan sunnah ya ini ya. Yang pertama yaitu al-istighfaru wa zikir wa doa. Istighfar, zikir, doa itu termasuk sunnah setelah sholat. Kemudian yang kedua yaitu ayyantaqila linnafli min maudhi'il fardhihi. Hendaklah ketika orang itu setelah sholat fardu kemudian ingin sholat sunnah, hendaklah pindah tempatnya. Pindah tempat dari tempat sholat fardunya ya. Karena apa? Likasrati mawadhi'is sujud, untuk memperbanyak tempat-tempat sujud. Supaya menjadi saksi. Tempat sujud itu menjadi saksi. Fa innaha tashhadu lahu, karena bumi ini akan bersaksi sebagai tempat sujud kita. Wal afdalu in shalla fil masjid ayyantaqila fi baitihi. Lebih utama ketika orang itu sholat fardu di masjid, maka ketika sholat sunnahnya pindah ke rumahnya. Ya, jadi di rumah kita juga melakukan sholat fardu jamaah di masjid, kemudian sholat sunnahnya di rumah. Tuh ya. Semakin banyak tempat sujud, semakin banyak bumi itu bersaksi untuk kita bersujud. Kemudian sunnah yang ketiga setelah sholat yaitu wa idza shallu fil masjid, ketika sholat di masjid, wa kana wara'ahum nisa, di belakangnya ada banyak perempuan, fa innahu yusannu lahum ayyam kusu fi amakinihim hatta yansorifna. Maka disunahkan untuk laki-laki itu tetap di tempatnya hatta yansorifna, sehingga perempuan ini pergi. Li'annal ikhtilaf bihinna madonnah fasad, karena bercampurnya dengan perempuan itu akan mengundang madonnatul fasad, akan dikirakan ya. Donna ini adalah prasangka, akan prasangka untuk maksudnya prasangka yang rusak gitu ya, karena bercampur dengan perempuan, laki-laki perempuan itu akan madonnatul fasad. Di sini madonnah itu bisa berarti akan ada prasangka kerusakan, prasangka yang buruk gitu ya. Baik, selanjutnya ini adalah yang terakhir yaitu makruhatus shalah, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Wal makruhu huwa kullu ma yusabul musalli ala tarkihi. Makruh itu apa? Sesuatu ketika seorang yang salat itu ketika meninggalkannya maka akan mendapatkan pahala. Wala yu'aqibu ala fi'lihi, dan tidak akan disiksa ketika melakukannya. Wa kullun mukhalifah sunnah, yaitu segala sesuatu yang mukhalifah, yang berlawanan dengan sunnah, minas sunani allati madha bayanuha, yang berlawanan dengan sunnah yang telah kita sampaikan tadi, yaitu adalah termasuk makruh-makruhnya sholat. Ya dakhulu fi na'il makruh, itu masuk pada kemakruhan. Fatarku takbiratil intiqali masalan makruh, seperti meninggalkan takbir ketika pindah. Sami Allahu liman hamidah, itu termasuk makruh kalau meninggalkannya. Li'annal isyanu biha sunnah, karena ketika melakukannya itu adalah sunnah. Wa tarkul iftitah bitawajjuh aidon makruh, dan meninggalkan iftitah yaitu tawajjuh ya, wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, ketika meninggalkan itu juga makruh. Li annal iftitah bihi sunnah, karena iftitah itu adalah sunnah. Kemudian
Apalagi wa minal makruhat, dari hal-hal yang makruh yang pertama yaitu al-iltifatu fi sholati bil unuqi illa li hajatin, yaitu ini loh, belok ke kanan lehernya ke kiri tanpa hajat. Nah, itu termasuk makruh ya. Yang ke kanan ke kiri ketika sholat ini makruh kecuali hajat. Tidak boleh gerak 3 kali juga kalau sholat, batal ya. Misalnya sholat kemudian kanan, ini termasuk makruh. Kemudian kedua yaitu raf'u basarahu ila sama, mengangkat pandangannya ke langit. Ini termasuk makruh ya, tidak makruh. Yaitu hal-hal yang dibenci oleh Allah, makruh itu. Kemudian ketiga kafus syari wa tashmiru atrafis sawabi asna as-shalah, yaitu menggerak-gerakkan ini rambut misalnya, atau bajunya diangkat seperti ini ketika sholat, itu makruh. Kemudian makruh yang keempat yaitu as-sholatu inda hadrati ta'ami atau waktu nastahu ilaihi, sholat di depan makanan, kemudian dia tuh lapar, kepingin makan. Ini nafsunya ini kepingin makan, kemudian dia sholat. Dia lebih baik makan dulu ya, makan dulu, setelah makan kenyang bisa sholat dengan khusyuk, tidak kepikiran makanan ya. Kalau sudah ada makanan yang dihidangkan, kemudian sudah waktu masuknya sholat, maka dahulukan makanan yang telah dihidangkan. Setelah makan kenyang, kamu bisa bersyukur alhamdulillah. Setelah itu sholat. Kemudian makruh yang kelima yaitu as-sholatu inda hasril baul awil ghaid. Ini termasuk makruh ya, sholat kamu itu ngempet, kepingin kencing atau berak. Nah, itu makruh ya. Jadi kalau sholat itu usahakan tenang ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak enak gini-gini ya, itu termasuk makruh. Kalau ngempet kencing atau buang air besar kemudian sholat, itu adalah makruh. Makruh itu termasuk hal yang dibenci ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Alhamdulillah, itu tadi adalah penjelasan tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ada sunnah yang dilakukan sebelum sholat seperti adzan, iqamah, kemudian meletakkan tempat pembatas untuk sholat supaya orang lewat itu tidak mengganggu kita sholat. Itu termasuk sunnah sebelum sholat. Ada sunnah di dalam sholat yaitu sunnah ab'ad. Kalau sunnah ab'ad, kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi untuk memperbaiki sunnah ab'ad tersebut. Jika lupa tidak sujud sahwi, maka sholatnya juga tidak batal. Ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu tidak diganti, tidak diperbaiki dengan sujud sahwi. Sunnah hayat ada banyak, tapi sunnah hayat ada 15 ya. Kemudian sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholat yaitu istighfar, zikir dan doa, serta berpindah di tempat sujud. Ketika mau sholat sunnah maka pindah tempat sholatnya, gitu ya. Kemudian makruh-makruh dalam sholat. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.